terkait dengan jam masuk sekolah. Termasuk jam masuk sekolah ya, terkait dengan tata tertib. Kenapa di kami itu kok pagi sekali ya, jam 7 itu sudah berangkat. Mungkin kalau di SD yang lain jam setengah 8 gitu ya. Karena kami ingin mendisiplinkan anak-anak ya, mendisiplinkan anak-anak pada subuh itu. Dan kalau dari kami itu tidak ada kok tidur. Sedangkan anak pada subuh dibangunkan, kamu harus bangun subuh. Habis itu ngantuk tidur lagi. Ya itu alamat nanti sampai di sekolahan anak lentruk dan sebagainya. Maka di kami tidak ada, kami tekankan kepada anak-anak tidak ada kegiatan tidur pada subuh. Maka apa yang dilakukan anak-anak pada subuh? Yang dilakukan anak-anak pada subuh adalah menyiapkan ziyadah atau hafalan barunya. Jadi menyiapkan ziyadah ini adalah mengenalkan ayat-ayat yang akan mereka hafal hari ini. Jadwalnya yang sudah dibagi, misalnya ziyadahnya hari ini adalah surat ini, ayat ini sampai ayat ini. Maka itu yang disiapkan. Disiapkannya adalah cukup dengan membaca dan mendengarkan. Jadi anak tidak kita tuntut hafal, ya. Jadi nanti menghafalnya adalah tugas guru di sekolahan. Nah, makanya anak-anak di kami sering kita tanya kenapa terlambat, nah kayak gitu, ya. Karena di kami itu kayak aib gitu kalau terlambat. Kita menuntut anak, ya, kita menganjurkan anak untuk tidak terlambat karena selalu ada kegiatan apel pagi. Di apel pagi itu ada zikir pagi. Nah ini adalah sumber kekuatan bagi anak sepanjang hari selama di ruhnya itu ya, ruhaninya anak itu sudah terbentuk di pagi hari dengan zikir pagi. Juga ada tausiah dari ustaz dan ustazahnya. Jadi kita transfer nilai-nilai itu dari pagi kepada anak-anak. Itu ibu dan bapak gitu ya. Jadi kami harapkan untuk jangan sampai anak kita terlambat datang ke sekolah gitu ya. Jadi ya insya Allah itu bagian dari apa, perlindungan ya, perlindungan dari setan pagi hari itu ya, ya. Zikir pagi itu hendaknya tidak pernah kita tinggalkan. Kalau kita ingin terjaga, anak-anak yang pagi harinya berzikir pagi itu konsentrasinya lebih daripada anak-anak yang tidak ikut zikir pagi. Syaitan tidak mau mendekat, kenapa? Dia dari pagi sudah kita ajak zikir daripada gangguan syaitan. Jadi untuk tidak meremehkan atau tidak ya santai-santai ala kok, nanti terlalu segaris, bukan segaris. Kita bukan SD negeri atau SD umum yang hanya baris berbaris, tidak, tetapi di situ ada penjagaan, ada perlindungan sehingga perjalanannya anak sehari ini memang benar-benar dalam perlindungan mereka, tidak ada syaitan yang mengganggu mereka. Terus mungkin juga di situ ada kita tidak meminta anak ya, tidak boleh bahkan membawa uang jajan ya. Jadi kalaupun anak kita minta membawa uang itu biasanya untuk infak ya, jadi ini peringatan besar karena banyak sekali terjadi kasus-kasus di kami ya. Misalnya kalau ada kasus kemarin yang ada yang kehilangan uang misalnya kayak gitu. Karena memang ternyata ada temennya yang bawa uang lebih gitu ya. Kok bawa uang banyak sekali gitu kan. Itu nanti bisa menimbulkan kecemburuan teman yang lain. Maka kami harapkan tidak boleh membawa uang jajan ke sekolahan gitu ya. Kalau misalnya minta ngapain jajan nanti sepulang sekolah sama umi abinya biasanya pamit dulu yang cilok gitu. Terus juga tidak boleh memakai perhiasan ya, terutama untuk anak putri ya. Kami harapkan anak-anak tidak memakai perhiasan emas seperti anting emas atau kalung yang kalau anting diperbolehkan tidak umum. Hanya takutnya ini ya, karena kintil-kintil itu loh Bu, kalau tidur siang patah dan sebagainya itu kita tidak harapkan tertinggal di sekolah atau menimbulkan. Ada temennya yang bilang aku ingin kalung kayak punyanya si A, si B seperti itu. Jadi diharapkan tidak memakai perhiasan untuk anak putri. Ya kalung, cincin, gelang lebih spesifiknya ya. Terus ada lagi
berambut gondrong. Ya, jadi kita tidak inginkan anak-anak timnya kita rapi gitu ya. Jadi anak tidak berambut gondrong, mungkin tidak kozak ya. Kozak itu yang cukuran, ada yang tebal, terus ada yang tipis gitu ya Bu ya. Itu ya. Atau di hias-hias. Dulu kami dapatin anak ini dicukurnya di kayak zigzag apa gitu tuh loh Bapak Ibu. Nah ini untuk anak laki-laki mungkin kan keren kali ya, di sini digarisnya gitu-gitu, itu dicambulkan, untuk dipanjangkan. Ini untuk kerapian ya. Kenapa ini menjadi perhatian kami, termasuk kebersihan rambut mau sekolah ini mesti kami periksa kebersihan rambut, gigi, gosok gigi, kebersihan telinga dan kuku ini mesti kami periksa ya Bapak Ibu. Juga untuk anak laki-laki terutama pakai celana dalam, pakai celana dalam. Ya, anak perempuan biasanya rajin pakai celana dalam. Kalau anak laki-laki itu kadang malas, jadi ini tolong anak-anak perempuan ya pakai celana dalam atau semua aja. Nanti anak-anak dibiasakan pakai celana dalam. Kalau kaos dalam mungkin semua mungkin ya tidak apa-apa, tapi celana dalam terutama anak laki-laki ini kami harapkan. Kenapa anak laki-laki kan jadi dengan sesuatu yang enggak tingkahnya itu loh Bapak Ibu, tingkahnya ini yang kadang loncat dari kantor satu loncat, kita mah teratap gitu ya, tapi anak-anak tuh ya bisa saja sudah. Jadi kalau naik tangga kayak gitu, nah ini biar apa kelaminnya juga aman ya kan, aman tidak gesek-gesek dan sebagainya, karena hal ini juga beberapa kali kami dapati gitu ya. Ini sepele, masalah celana dalam kesannya sepele, tetapi bagi anak laki-laki ketika kemudian kelaminnya tergesek-gesek atau anak perempuan kelaminnya tergesek-gesek, dia merasakan nikmat sesuatu yang tanpa disadari anak ini sudah melakukan onani atau masturbasi sejak kecil. Saya menyampaikan ini kenapa? Dulu saya punya mahasiswi di Madrasah Pekalongan itu, dia menyampaikan saya sejak kecil sudah mainin kelaminnya itu. Dia nggak sengaja. Maka kalau Bapak Ibu di TK selalu saya sampaikan, kalau ada anak perempuan ini ada tiang, misalnya tiang perosotan kan bulat kok, terus dia naik, kemudian digesek-gesek, dia tanpa sengaja merasakan nikmat dia mendapatkan masturbasi tanpa dia tahu. Jadi ini apa kok enak? Dia sudah begitu lah. Ini juga kita harus hati-hati, termasuk nanti mewaspadai anak laki-laki tidur tengkurap. Maka di sekolah itu kan kita ada tidur siang ya Bapak Ibu. Itu juga bagian daripada latihan. Kebiasaan anak tidurnya gimana? Tidur tengkurap ini juga jangan sampai terjadi, terutama anak laki-laki. Karena kita mendapati, saya dapat yang konseling kepada kami, anaknya suka tidur tengkurap, kemudian ini ya gitu digesek-gesek jadi angkatnya itu Bapak Ibu. Nah ini dia sudah melakukan onani tanpa dia tahu, dia nggak ngerti apa ini anak gitu. Dan ini kita perlu mewaspadai hal-hal seperti ini. Jadi kesannya sepele tetapi efek itu besar gitu. Anak-anak nggak boleh bawa handphone atau alat elektronik ke sekolahan ya Bapak Ibu ya. Atau mainan juga nggak boleh ya. Cuma namanya anak-anak itu kadang-kadang musiman. Kalau musimnya stick, nanti pada bawa stick semua ya, atau kartu. Dan kalau stick itu masih saya izinkan gitu, ya biarlah. Nanti kalau masih surat dia main stick ya. Tapi yang kami sorot itu seringkali anak-anak membawa kartu. Jadi kalau beli coklat, coki-coki itu kan ada kartu-kartunya itu. Atau beli snack-snack ada kartu-kartunya. Kadang-kadang gambarnya itu seronok gitu. Apa gambarnya itu enggak? Nah, meskipun animasi gitu kan. Nah ini kalau di sekolah kita larang. Kalaupun misal anak-anak yang punya dibawa ke sekolah, biasanya kami simpan. Enggak kami kasihkan lagi. Tapi anak-anak biasanya ya itu beli lagi. Gitu ya. Nah ini nanti perlu kita pahamkan dan ini perlu kerjasama dengan kita semua. Sudah terus. Untuk ikop anak kelas 1 ya tidak ada ikop ya. Hanya namanya ikop hukuman itu nggak ada di anak-anak kita. Tahapan hukuman di IS itu biasanya kita panggil, kita nasihatin, ya sudah gitu, kita nasihatin. Nanti kalau enggak ya kita sampaikan ke orang tua. Terus untuk yang
tradisi yang terjadi di GS ini tolong kami dibantu anak-anak dipahamkan bahwa tradisi yang kami bangun di GS ini adalah anak-anak terbiasa melaporkan kepada gurunya. Jadi kalau misalnya nggak nyaman hatinya atau dicela temennya, nanti bilang ustazah atau bilang ustaz. Nah ini terjadi di kami, ini tradisi dari sejak kami membuat sekolah ini, itu anak melapor gitu, anak terbiasa melapor. Jadi nanti bapak ibu juga bisa pesankan kepada anak-anak. Kalau kamu misalnya sering ketemu, tidak usah balas, tapi laporkan kepada ustaz. Kenapa saya melarang anak membalas? Karena kadang isengnya anak cuma dijawab sama temannya, dia balasannya dengan jotosan kan nggak sepadan bapak ibu. Jadi kami melarang anak-anak untuk membalas iseng jahilnya temannya itu karena kami nggak mau balasannya itu ternyata tidak sepadan. Oh dia cuma jawab begini kok ditembak, dijotos gitu kan nggak pas. Maka yang kami lakukan adalah laporkan kepada ustazah. Nanti kita akan dudukkan, kita akan ajang, kita akan investigasi siapa sesungguhnya yang melakukan iseng jahilnya itu tadi. Nah kalau sampai misalnya ada yang terluka, ada apa, nanti tahapan berikutnya adalah mesti kami informasikan, kami koordinasikan, komunikasikan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi BK-nya tadi sudah ada, kalau yang lagi Ustaz Cecep, yang perempuan Ustazah Elis, dan nanti lapornya kepada siapa? Lapornya bisa kepada beliau Ustazah Elis, Ustaz Cecep, atau ke guru kelas, atau langsung datang ke kantor itu boleh. Biasanya anak-anak udah datang bawa temennya, oh sini bisa temennya nangis, tapi diantar sama temennya banyak gitu rombongan datang ke kelas, mengantar temennya yang nangis kenapa, ada apa, gitu kan? Nah, seperti itu anak-anak yang kita berlakukan di sekolah. Baik, ada lagi cukup. Baik, ini masih ada 15 menit sebelum azan. Kami kembalikan ke MC. Itu pemaparan singkat yang kami berikan. Oh ya, Bapak Ibu, untuk seragam kami berharap untuk tidak menggunakan atribut sekolah dulu. Tasnya termasuk itu ya, Bapak Ibu ya. Bersabar dulu ya Bapak Ibu ya. Saya juga sedih yang tahun kemarin anak-anak seragamnya nggak pernah dipakai kecuali mukhoyam. Ya, nanti ini silakan saya jawab. Sebentar, satu lagi terkait dengan mabit. Mabit kita ada mabit setiap 3 bulan sekali. Tapi untuk bulan September ini kan ada jadwal mabit Bapak Ibu ya. Itu nanti kita lihat sikon, ya kita lihat sikon. Kalau mukhoyam tahfidz Quran itu mabit ini adalah satu, apa fungsi mabit? Mabit itu adalah satu, dia kita ajarkan kemandirian. Bagaimana sejak bangun tidur sampai kamu sekolah. Itu pengajaran kemandirian dilakukan sekolah. Jadi dia dilatih itu, kemudian mengajarkan tanggung jawab, ya, dan jiwa kepemimpinannya harus ada dia. Tidak tidur sama emaknya terus, ya. Itu biasanya anak-anak bahagia yang galau itu ibunya di rumah, karena biasanya ngeluarin anaknya galau. Nah ini bagian daripada persiapan kegiatan puncak tahunan IS. Jadi sejak dulu kita selalu mengadakan kegiatan namanya mukhoyam tahfidz Quran. Itu 4 hari mereka yang kami bawa di villa di sekitar 4 hari. 4 hari 3 malam. Hanya bersama gurunya, orang tuanya, tidak boleh minum. Ya Bapak Ibu, ikhlas ya Bapak Ibu ya. Ikhlas ya, anaknya sempat bahagia, nggak ingat sama ibu bapaknya, nangis itu ibunya. Bayangin panjang dino orang ketemu anaknya itu, dan itu anak-anak insya Allah akan tumbuh jiwa kepimpinannya. Terus ini juga bagian upaya nanti persiapan ketika nanti lulus SD dia masuk pesantren itu bukan sesuatu banget karena dari kelas 1 mereka sudah terbiasa berpisah dari orang tuanya. Baik, mungkin itu cukup yang saya sampaikan. Saya kembali ke